Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menyampaikan materi fikih MA kelas 11 semester 1 kurikulum 2013. Baik, yang pertama, telaah ketentuan jinayah dan hikmahnya. 1. Jinayat. Jinayat secara bahasa adalah berbuat dosa. Bisa juga diartikan sebagai kejahatan baik terhadap badan, harta, ataupun harga diri. Sedangkan secara istilah adalah menganiaya tubuh seseorang dengan tindakan yang menyebabkan qisas ataupun denda. 2. Penganiayaan. Penganiayaan adalah perbuatan tindak pidana yang melukai, merusak, menghilangkan fungsi dari fisik atau anggota tubuh seseorang. 3. Qisas. Qisas ialah hukuman balasan yang seimbang bagi pelaku pembunuhan maupun perusakan atau penghilangan fungsi anggota tubuh orang lainnya yang dilakukan secara sengaja. 4. Diyat. Diyat merupakan harta yang wajib diberikan karena sebab melakukan tindakan pembunuhan ataupun penganiayaan. Untuk selanjutnya adalah analisis tentang hudud dan hikmahnya. Menurut bahasa, kata had adalah almanu atau cegahan. Sedangkan menurut syar'i, hudud yaitu hukuman-hukuman kejahatan yang telah ditetapkan oleh syara untuk mencegah dari terjerumusnya seorang kepada kejahatan yang sama. Hudud merupakan hukuman-hukuman tertentu yang wajib dikenakan pada orang yang melanggar larangan-larangan tertentu dalam agama, seperti contohnya zina, qadzaf, minuman keras, mencuri, merampok, dan lain sebagainya. 1. Zina. Zina secara istilah yaitu masukkan hasyafah kepala zakar ke dalam farji yang diharamkan dan pada umumnya disyahwati serta tidak mengandung unsur syubhat. 2. Qadzaf. Qadzaf secara bahasa adalah melempar, sedangkan secara istilah adalah menuduh zina terhadap seseorang. Hukumnya termasuk dosa besar setelah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. 3. Minuman keras. Minuman keras dalam fikih dikenal sebagai istilah muskir. Muskir adalah setiap sesuatu yang memabukkan, baik berupa khamr ataupun terbuat dari anggur atau yang lainnya. Seperti muskir hukumnya haram. 4. Mencuri. Mencuri secara bahasa adalah mengambil harta secara samar, sedangkan secara istilah adalah mengambil harta orang lain dari tempat penyimpanan dengan cara samar. 5. Merampok. Merampok secara istilah adalah tindakan mengambil harta orang lain atau membunuh dengan mengandalkan kekuatan dan terjadi di tempat yang sepi serta jauh dari kata keramaian. Selanjutnya, hukum Islam tentang bughat dan hikmahnya. Bughat adalah bentuk jamak dari lafal bagian yang bermakna setiap seorang yang melampaui batas. Berasal dari kata bagyu yang bermakna kezaliman. Bughat secara istilah syara adalah kelompok orang yang melakukan pemberontakan terhadap iman ataupun pemerintah yang sah dengan cara memisahkan diri, tidak mematuhi perintah dan tidak melaksanakan hak-hak yang menjadi kewajibannya. Untuk selanjutnya adalah analisis ketentuan Islam tentang peradilan dan hikmahnya. 1. Peradilan Islam. Peradilan dalam pembahasan fikih diistilahkan dengan qadha. Istilah tersebut diambil dari kata qadha yaqdi yang memiliki arti memutuskan, menyempurnakan, ataupun menetapkan. Adapun secara makna terminologi, peradilan adalah suatu lembaga pemerintah atau negara yang ditugaskan untuk menyelesaikan atau menetapkan keputusan perkara dengan adil berdasarkan hukum yang berlaku. 2. Hakim. Hakim adalah orang yang diangkat pemerintah untuk menyelesaikan persengketaan dan memutuskan hukum suatu perkara dengan adil. 3. Saksi. Saksi dengan suatu perkara demi tegaknya hukum dan tercapainya keadilan dalam pengadilan. Tidak diperbolehkan bagi saksi memberikan keterangan palsu. Ia harus jujur dalam memberikan kesaksiannya. Karena itu, seorang saksi harus terpelihara dari pengaruh atau tekanan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam sidang peradilan. 4. Penggugat dan bukti. Pengertian penggugat materi yang dipersoalkan oleh kedua belah pihak yang terlibat perkara. Dalam proses peradilan disebut gugatan. Sedangkan penggugat adalah orang yang mengajukan gugatan karena merasa dirugikan oleh pihak tergugat ataupun orang yang digugat. Pengertian bukti ataupun bayyinah, barang bukti adalah sebagai suatu yang ditunjukkan oleh penggugat untuk memperkuat keberadaan dakwanya.
Yang terakhir, tergugat dan sumpah. Pengertian tergugat: orang yang terkena gugatan dari penggugat disebut tergugat. Tergugat bisa membela diri dengan membantah kebenaran gugatan melalui dua cara, yaitu menunjukkan bukti-bukti dan bersumpah. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.